Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri dari kelas 2 TEB ingin mempresentasikan tentang satuan desibel. Yang pertama ada definisi dari satuan desibel. Desibel merupakan satuan yang sering digunakan sebagai skala penguatan dalam rangkaian elektronika, seperti pada rangkaian pada peralatan audio dan komunikasi. Besaran-besaran yang menggunakan skala penguatan desibel tersebut diantaranya seperti penguatan pada daya, tegangan, arus, dan juga intensitas suara. Jadi, pada dasarnya, desibel adalah satuan yang menggambarkan satu perbandingan atau rasio. Secara definisi, desibel yang sering disingkat dengan dB ini dapat diartikan sebagai perbandingan antara dua besaran dalam skala logaritma. Dalam rangkaian audio, penguatan sinyal suara bersifat tidak linear atau non-linear, sehingga tidak dapat menggunakan perkalian kelipatan langsung, seperti output sinyal memiliki 10 kali lipat atau 2 kali lipat penguatan dari sinyal sehingga harus menggunakan satuan desibel yang berskala logaritma. Grafik di samping ini merupakan contoh yang menggambarkan ketidaklinearan penguatan sinyal audio. Desibel pada dasarnya merupakan turunan dari besaran bel, di mana 1 desibel sama dengan 1/10 bel atau 0,1 bel. Dalam prakteknya, para engineer maupun fisikiawan cenderung lebih nyaman menggunakan satuan desibel, dalam kurung desibel, daripada satuan bel. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kebanyakan angka di belakang koma dalam menghitungnya. Dalam perhitungan desibel pula, penguatan atau gain suatu sinyal akan ditandai dengan tanda plus atau positif, sedangkan pelemahan atau loss akan ditandai dengan tanda min atau negatif. Dengan demikian, jika sinyal output plus 6 dB dari sinyal input, maka hal ini menandakan terjadinya penguatan output sebanyak 6 dB dari sinyal input. Begitu pula sebaliknya, jika sinyal output min 2 dB dari sinyal input, yang artinya telah terjadi pelemahan sinyal output sebanyak 2 dB terhadap sinyal input. Selanjutnya ada pun rumus pada satuan desibel yang dapat dilihat pada layar. Ada rumus penguatan daya, rumus penguatan tegangan, dan juga rumus penguatan arus. Jenis-jenis satuan desibel. Yang pertama ada desibel miliwatt, atau disingkat dengan dBm, digunakan untuk mengukur daya sinyal dalam bentuk miliwatt. Yang kedua ada desibel watt, disingkat dengan dBw, digunakan untuk mengukur daya sinyal dalam bentuk watt. Selanjutnya ada desibel isotropik, disingkat dengan dBi, digunakan untuk mengukur gain antena dalam perbandingan dengan antena isotropik. Antena isotropik adalah antena hipotesis yang dapat mengirim atau menerima sinyal secara merata ke segala arah. Yang keempat ada desibel dipole, biasa disingkat dengan dBd, digunakan untuk mengukur gain antena dalam perbandingan antena dipole. Antena dipole adalah antena yang memancarkan sinyal dalam pola yang terfokus pada dua arah. Selanjutnya ada decibel sound pressure level, atau biasa disingkat dengan dB/SPL. Digunakan untuk mengukur intensitas suara dalam 1 desibel terhadap tekanan suara referensi yang diberikan oleh suara terdengar oleh telinga manusia. Yang keenam ada desibel millivolt, atau biasa disingkat dengan dBmV, digunakan untuk mengukur level sinyal pada jaringan kabel televisi. Yang terakhir ada desibel full scale, atau biasa disingkat dengan dBFS, digunakan untuk mengukur level digital audio dalam perbandingan dengan level maksimum yang dapat dicapai oleh sistem digital. Adapun contoh soal satuan desibel yang bisa dibaca di layar. Yang pertama ada sebuah rangkaian memiliki input AC sebesar 2 volt dan output AC sebesar 14 volt. Berapakah penguatan dalam desibel? Yang pertama, untuk menyelesaikannya kita memasukkan rumus penguatan tegangan, yang dimana rumusnya ialah 20 log 10 Vout per Vin. Dan kita masukkan Vout-nya adalah 14 dan Vin-nya adalah 2. Maka kita bagi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kita masukkan
log 10, 7 sama dengan 0,845098. Lalu kita masukkan penguatan atau dB sama dengan 20 dikali hasil dari ini tadi, yaitu 0,845098. Hasilnya sama dengan 16,9019 atau dapat dibulatkan dengan 16,9 dB. Dan juga ada beberapa soal lainnya yang bisa dibaca. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.